ini yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi serta dapat memisahkan senyawa diosgenin pada tumbuhan limpang pacing dan dapat menghitung nilai RF-nya. Isolasi senyawa diosgenin dari limpang pacing menggunakan metode ekstraksi dari alat reflux. Nah, prinsip kerja dari alat reflux ini adalah pelarut variasi yang kita gunakan akan menguap pada suhu yang tinggi, didinginkan pada kondensor sehingga pelarut yang tadinya berbentuk uap akan mengembun dan kemudian akan turun ke bawah cawan reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Pancing merupakan suatu jenis tanaman Costus specius yang merupakan tanaman yang tumbuh liar dan dapat ditemukan di area Tenggara termasuk Semenanjung Melayu dan di Indonesia. Tumbuhan tersebut biasanya didapatkan di pinggir hutan, tetapi kadang ditanam sebagai tanaman hias dan di Indonesia digunakan sebagai tanaman obat tradisional. Limpang dan biji dari tanaman pancing mengandung senyawa dioknesin, yaitu senyawa steroid yang di dalam tumbuhan sebagai senyawa saponin yang disebut dengan dioksin. Diosgenin merupakan senyawa steroid yang terdapat dalam rimpang maupun biji pacing sebagai senyawa saponin yang disebut dioksin, yang sangat bermanfaat untuk mengontrol hiperkolesterolemia dengan cara menghambat absorpsi kolesterol dan meningkatkan sekresi kolesterol. Selanjutnya, untuk alat yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu pertama aluminium foil, beaker glass, cawan penguap, corong pisah, batang pengaduk, kertas kalkil, gelas ukur, kertas saring, botol penyemprot, pinset, pelempang, oven, timbangan analitik, plat aluminium, dan plastik gula. Selanjutnya, untuk bahannya, yang pertama ada sampelnya yaitu sari kasar diosgenin dari rimpang pacing. Yang kedua ada fase gerak yaitu kloroform dan etanol 95% dengan perbandingan 95:5 dalam 5 ml. Dan fase diamnya yaitu plat GLT silika gel GF254. Isolasi rimpang pancing dilakukan dengan metode alat reflux. Prosedurnya yaitu yang pertama disiapkan sampel sebanyak 15 gram sampel yang kering atau yang segar dari rimpang pancing. Selanjutnya disiapkan aquade sebanyak 20 ml labu alas bulat dan sampel yang sudah ditimbang. Yang ketiga, dimasukkan sampel ke dalam labu alas bulat melalui mulut alas bulat. Yang keempat, ditambahkan aquade sebanyak 20 ml ke dalam labu alas bulat. Ditambahkan 5 ml asam klorida pekat ke dalam labu alas bulat yang sudah berisi sampel dan aquade secara perlahan-lahan melalui mulut labu alas bulat. Selanjutnya, direflux selama kurang lebih 4 jam. Setelah 4 jam, didinginkan hasil reflux. Selanjutnya, disaring dengan kertas saring dan hasil filtrat ditampung dengan beker gelas. Setelah filtrat didapat, maka ampas bisa dibuang. Langkah selanjutnya yaitu disiapkan corong pisah. Dimasukkan filtrat ke dalam corong pisah, lalu disediakan kloroform sebanyak 20 ml. Dimasukkan kloroform ke dalam corong pisah melalui mulut corong secara perlahan-lahan dan hati-hati. Selanjutnya, digojok larutan tersebut sambil sesekali membuka bagian bawah corong dengan membuang gasnya. Lakukan hal itu secara berulang kali sampai gas habis. Selanjutnya, filtrat disaring dengan kloroform sebanyak 3 kali. Setelah disaring, maka larutan akan terpisah. Selanjutnya, diambil bagian bawah dan dimasukkan ke dalam cawan penguap.
dan diuapkan di atas penangas air hingga 2/3 bagian. Prosedur selanjutnya yaitu identifikasi sari kasar diosgenin dengan KLT. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. 2. Dimasukkan fase gerak yaitu terdiri dari campuran kloroform dan etanol 95% dengan perbandingan 95:5. Yang ketiga, ditutup dengan tutup. Jangan lupa tutup chamber dilapisi dengan vaselin agar tidak lengket. Kemudian ditunggu hingga 1 jam. Lalu diambil fase diam yang sebelumnya sudah dipanaskan di dalam oven selama 30 menit dan pipa kapiler yang sudah disterilkan dengan etanol. Diambil sari kasar diosgenin yang sudah diuapkan. Langkah selanjutnya yaitu ditotolkan sari hingga terjadi kejenuhan oleh ekstrak. Kemudian dibiarkan plat KLT selama kurang lebih 15 menit. Lalu dimasukkan ke dalam chamber yang sudah jenuh. Kemudian dibiarkan merambat hingga batas atas, lalu dikeluarkan dan dikeringkan. Kemudian dilihat plat KLT di bawah sinar UV dengan 254 nanometer dan 366 nanometer untuk melihat bercak noda. Lalu prosedur dengan penyemprotan yaitu cairan penampak nodanya kita gunakan yaitu Lieberman Borchardt. Caranya yaitu dengan menyemprotkan penampak noda pada semua bagian plat KLT hingga semuanya terselimuti, lalu dikeringkan. Kemudian dilihat di bawah sinar UV 254 dan 366 nanometer. Yang terakhir dihitung angka RF-nya untuk membuktikan apakah rimpang pancing mengandung diosgenin atau tidak.